Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Zafira dari S1 Pariwisata KC tahun 2022. Di sini saya akan membacakan materi dari mata kuliah Pariwisata Berbasis Masyarakat dengan dosen pengampu Gratia Wirata Laksmi. Materi yang pertama yaitu dari strategi Tourism Planning for Community. Salah satu konsep yang menarik adalah pariwisata berbasis masyarakat atau Community Based Tourism, atau akrab biasa dibaca dengan CBT. Pariwisata berbasis masyarakat adalah pendekatan pengembangan pariwisata yang berfokus pada partisipasi aktif masyarakat setempat dalam perencanaan, pengelolaan, dan manfaat ekonomi dari pariwisata di daerah mereka. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, dan melestarikan budaya dan lingkungan alam. Selanjutnya ada relevansi dengan mata kuliah ini. Relevansi konsep pariwisata berbasis masyarakat dengan pariwisata adalah pentingnya melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Dengan melibatkan mereka secara aktif, konsep ini mampu menciptakan peluang ekonomi langsung bagi masyarakat setempat serta mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan keberagaman budaya. Setelah itu ada studi kasus yang ada pada desa wisata Ngelanggeran di Yogyakarta, Indonesia. Desa ini awalnya hanya dikenal sebagai bekas tambang batu kapur yang ditinggalkan, tetapi kemudian masyarakat setempat berkolaborasi dengan pihak terkait untuk mengembangkan desa menjadi destinasi wisata. Masyarakat lokal terlibat dalam mengelola objek wisata seperti gua dan pemandian air panas, serta menyediakan akomodasi dan layanan pendukung lainnya. Melalui keterlibatan mereka, masyarakat setempat dapat menghasilkan pendapatan tambahan dan meningkatkan kesejahteraan mereka itu sendiri. Selanjutnya kita lanjut ke materi Community Inclusive Tourism Strategy. Salah satu konsep yang menarik bagi saya adalah inclusive tourism atau biasa disebut dengan pariwisata inklusif. Pariwisata inklusif adalah pendekatan pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk memastikan partisipasi dan manfaat yang adil bagi semua anggota masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang sering diabaikan atau dipinggirkan dalam konteks pariwisata. Konsep ini menekankan pentingnya menghilangkan hambatan sosial, ekonomi, dan fisik yang mungkin menghalangi partisipasi mereka. Relevansinya adalah bahwa keduanya berfokus pada keterlibatan dan manfaat yang merata bagi masyarakat setempat. Konsep pariwisata inklusif menggarisbawahi pentingnya mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan semua anggota masyarakat, termasuk kelompok yang mungkin rentan atau terpinggirkan. Hal ini sesuai dengan pendekatan pariwisata berbasis masyarakat yang mendapatkan partisipasi masyarakat setempat sebagai fokus utama. Contoh studi kasusnya yaitu terdapat pada Desa Wisata Sambi di Yogyakarta, Indonesia. Merupakan contoh pariwisata inklusif yang menerapkan disabilitas fisik, pengembangan keterampilan masyarakat setempat, dan peningkatan kesadaran untuk memastikan partisipasi dan manfaat yang merata. Melalui langkah-langkah ini, desa ini telah menciptakan lingkungan yang ramah dan menyambut bagi semua wisatawan, termasuk kelompok yang rentan atau terpinggirkan, sehingga mencapai inklusif yang pembangunan berkelanjutan. Materi ketiga yang saya sampaikan mengenai marketing community tourism. Konsep yang menarik dalam chapter ini yaitu destination branding atau pembentukan citra destinasi, yang artinya yaitu proses pengembangan dan promosi citra unik dari suatu destinasi pariwisata. Konsep ini melibatkan penggunaan strategi pemasaran yang tepat untuk membedakan destinasi tersebut dari destinasi yang lainnya, serta mengkomunikasikan nilai-nilai daya tariknya kepada pasar target, serta membangun persepsi positif dan pengalaman yang memikat bagi para wisatawan. Relevansinya adalah bahwa pariwisata berbasis masyarakat seringkali didasarkan pada kekayaan budaya, tradisi, dan warisan lokal yang unik. Dalam konteks ini, pemasaran destinasi menjadi penting dalam mengkomunikasikan identitas dan daya tarik khas masyarakat setempat kepada wisatawan. Selanjutnya ada studi kasus yang relevan adalah pada Ubud, Bali, Indonesia.
Ubud dikenal sebagai destinasi pariwisata yang dihasilkan melalui partisipasi dan kontribusi masyarakat setempat. Konsep destination branding diterapkan dengan sukses di Ubud ini untuk mempromosikan warisan budaya, seni, dan tradisi yang khas dari Bali. Melalui pemasaran yang terarah, Ubud berhasil membangun citra destinasi yang memikat dan menarik wisatawan sehingga tertarik pada kehidupan seni, pertunjukan tradisional, kerajinan tangan, serta pengalaman spiritual dan wellness. Dalam upaya memasarkan Ubud, masyarakat setempat juga pelaku pariwisata berbasis masyarakat berperan penting dalam pengembangan kampanye pemasaran yang menggambarkan kekayaan budaya dan alam Ubud dengan cara autentik dan menarik bagi wisatawan. Mereka juga terlibat dalam penyediaan produk dan layanan yang sesuai dengan citra destinasi tersebut, memastikan keberlanjutan lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Dengan menerapkan konsep destination branding, pariwisata berbasis masyarakat dapat memperkuat daya tarik destinasi, serta meningkatkan kehadiran pasar sehingga menciptakan manfaat bagi masyarakat setempat. Dalam hal ini, pemasaran yang efektif berperan sebagai alat penting dalam mempromosikan dan membangun citra positif yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan pengalaman yang unik dalam pariwisata berbasis masyarakat. Materi selanjutnya yaitu Rural Tourism Community. Di sini konsep yang menarik yaitu dengan judul Community Participation atau partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu sendiri merupakan konsep yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif dan kolaborasi antara masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di daerah pedesaan. Konsep ini mengakui bahwa masyarakat setempat memiliki pengetahuan, sumber daya, dan kepentingan yang penting dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata. Terdapat relevansinya, yaitu bahwa keduanya mendorong peran aktif dan tanggung jawab masyarakat setempat dalam merencanakan, mengelola, dan memperoleh manfaat dari pariwisata itu sendiri. Pariwisata berbasis masyarakat memberdayakan masyarakat setempat untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, mempromosikan warisan budaya dan alam lokal, serta memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari pariwisata. Terdapat studi kasusnya, yaitu salah satunya ada di Prambanan Village, Jawa Tengah, Indonesia. Prambanan Village adalah sebuah desa di dekat kompleks Candi Prambanan, salah satu situs warisan dunia UNESCO di Jawa Tengah, Indonesia. Dalam pengembangan pariwisata di Prambanan Village, masyarakat setempat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan destinasi itu. Mereka terlibat dalam menentukan kebijakan, merancang produk wisata, dan memberikan pelayanan kepada wisatawan. Melalui partisipasi masyarakat yang kuat, desa ini berhasil membangun produk wisata yang menonjolkan budaya lokal seperti pertunjukan seni tradisional, kuliner khas, dan kerajinan tangan. Lalu, partisipasi masyarakat di Prambanan Village memberikan manfaat yang berlipat ganda. Selain memberdayakan masyarakat setempat secara ekonomi, hal ini juga membantu mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya dan alam lokal. Masyarakat menjadi pemegang kepentingan utama dalam pengelolaan pariwisata, memastikan bahwa pariwisata di desa ini berkelanjutan dan berkualitas. Dapat disimpulkan, konsep partisipasi masyarakat memiliki relevansi yang kuat dengan pariwisata berbasis masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pariwisata, konsep ini membantu menciptakan keterlibatan yang lebih luas, pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan lokal, dan pastinya manfaat yang merata bagi masyarakat setempat. Materi yang terakhir yaitu dealing with crisis in tourism community. Konsep yang menarik yaitu community resilience atau ketahanan komunitas. Ketahanan komunitas mengacu pada kemampuan suatu komunitas dalam menghadapi dan pulih dari krisis yang mempengaruhi sektor pariwisata. Konsep ini mencakup aspek-aspek seperti kemampuan beradaptasi, kerjasama antar masyarakat, pengembangan sumber daya lokal, dan upaya pemulihan yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Terdapat relevansinya, yaitu bahwa pariwisata berbasis masyarakat seringkali beroperasi di lingkungan yang rentan terhadap berbagai risiko seperti bencana alam, krisis ekonomi, ataupun perubahan kebijakan. Dalam menghadapi krisis ini, komunitas pariwisata berbasis masyarakat perlu memiliki ketahanan yang kuat untuk mengatasi ketantangan, memulihkan kegiatan pariwisata, serta melindungi keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Terdapat studi kasusnya yang relevan terdapat di Banda Aceh, Indonesia. Seperti setelah tsunami tahun 2004, yang pastinya setelah bencana yang menghancurkan tersebut, Banda Aceh melakukan upaya pemulihan yang berfokus pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Masyarakat setempat terlibat dalam pembangunan infrastruktur pariwisata seperti hotel, restoran, dan tempat wisata. Mereka juga menghidupkan kembali budaya lokal, mengadakan festival dan acara budaya yang menarik wisatawan. Melalui upaya pemulihan berbasis masyarakat dan pengembangan pariwisata, Banda Aceh telah memperoleh manfaat ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan membangun kembali identitas kota. Komunitas pariwisata di Banda Aceh menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi tragedi dan berhasil membangun kembali pariwisata sebagai sumber kehidupan yang penting bagi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, konsep ketahanan komunitas menjadi relevan karena mendorong komunitas pariwisata berbasis masyarakat untuk mengembangkan strategi adaptasi, membangun kapasitas lokal, meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan, dan mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi krisis ini. Dengan memiliki ketahanan komunitas yang kuat, pariwisata berbasis masyarakat dapat tetap berjalan, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan, dan berkontribusi pada pemulihan dan pembangunan berkelanjutan komunitas lokal. Sekian aja presentasi dari kami, dari saya, daftar referensi yang sudah tertera. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.